Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan April, tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini apa sih pesan semesta buat kamu di bulan April ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil yang resonate ya. Oke, di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups. Aku ngerasa di sini ada berita baik ya, berita bagus. Aku nggak tahu apa beritanya, yang jelas di sini tuh bikin kamu tuh happy, bikin kamu tuh seneng, bikin kamu tuh berbunga-bunga gitu loh. Pokoknya perasaan kamu tuh bahagia banget kayak gitu. Dan ada juga di sini berkaitan dengan cinta ya. Ace of Cup ini tentang cinta, jadi ada tawaran cinta baru atau kamu tuh kayak ngerasa jatuh cinta gitu. Ada seseorang yang bisa menggetarkan hati kamu di sini ya. Akan ada kehadiran seseorang yang menawarkan cinta baru, tapi kamu juga ngerasa gitu ya, kayak ya ngerasa seneng gitu, ngerasa happy dengan kehadiran seseorang ini gitu. Terutamanya kamu yang mungkin ngerasa bahwa kamu nggak bisa jatuh cinta lagi misalkan ya, ternyata di sini ada seseorang yang bisa menggetarkan hati kamu gitu. Karena Ace of Cup ini perasaan dimana kamu itu merasa bahagia gitu ya, sampai berbunga-bunga gitu ya, meluap-luap perasaan kamu gitu ya, karena seneng dengan kehadiran seseorang ini gitu. Kemudian kita lihat lagi ada Ten of Wands. Oke, untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan ngerasa sedikit tertekan ya di bulan April ini, entah ini berkaitan dengan pekerjaan atau mungkin ada tanggung jawab yang harus kamu penuhi di sini ya, banyak tanggungan, banyak tuntutan misalkan ya di dalam kehidupan kamu ya. Contoh misalkan kamu harus bayar ini, bayar itu gitu ya, sedangkan uang mungkin menurut kamu nggak mencukupi. Nah, jadi kamu tuh kayak tertekan di situ. Atau banyak pekerjaan misalkan yang numpuk atau belum terselesaikan. Nah, it's okay. Di sini kamu diminta untuk membuka diri ya. Kalau ada orang membantu ya diterima. Kalau nggak ada ya, kalau kamu butuh bantuan ya, alangkah baiknya kamu minta bantuan pada seseorang yang bisa ngebantu kamu. Kamu nggak perlu mengerjakan semuanya sendiri gitu ya. Atau misalkan kamu punya tanggung jawab nih yang belum terpenuhi, kayak ya tanggungan di rumah misalkan ya, harus bayar ini bayar itu gitu misalkan. Kalau misalkan keuangan kamu tidak mencukupi ya, carilah bantuan orang gitu agar kamu tuh tidak semakin terbebani gitu ya, atau semakin tertekan gitu. Atau kamu bisa memanage keuangan kamu lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak punya ya udah nggak usah beli gitu ya. Kan kadang ada orang ya yang nggak punya, maksudnya bukan nggak punya duit, enggak ya, duit itu punya, tapi untuk beli sesuatu yang mungkin sesuatu itu tuh kayak untuk memenuhi keinginan misalkan ya, keinginan dia secara dadakan misalkan ya, itu tuh harus dipertimbangkan gitu loh ya. Kamu harus memotong pengeluaran kamu yang tidak perlu gitu loh ya. Jadi kembalikan ke situ ya, kembalikan ke situ biar kamu tuh nggak terlalu terbebani atau tidak terlalu ngerasa tertekan gitu loh di pengeluaran gitu, seperti itu. Kita lihat lagi. Namun untuk beberapa orang ini mungkin masih terbebani dengan sesuatu dari masa lalu yang belum kamu lepaskan ya, yang seharusnya kamu lepaskan. Karena aku juga ngeliat dengan adanya Ace of Cup ini kayak meminta kamu tuh untuk belajar lebih mencintai diri kamu sendiri gitu, self love gitulah. Biasanya self love ini berkaitan dengan healing
gitu. Jadi kayak masih ada beban dari masa lalu di sini yang sepertinya tuh masih membuat kamu tertekan ya. Saatnya kamu lepaskan gitu. Atau berkaitan dengan prinsip di sini karena ada sopan juga ya. Prinsip kamu yang selama ini mungkin kamu coba pertahankan gitu ya. Kalau situasinya, keadaannya atau kondisinya, prinsip kamu tidak dibutuhkan atau tidak memenuhi atau tidak bermanfaat untuk kehidupan kamu, gak serve lagi, itu harus kamu lepaskan gitu loh ya. Kamu tinggalkan ya gitu. Karena terkadang seseorang itu terbebani oleh prinsip dia sendiri ya. Ketika prinsip itu nggak berguna untuk kehidupan kamu harus lepaskan gitu ya. Prinsip yang udah lama gitu ya, yang kamu pegang, yang kamu tanam gitu loh ya. Punya prinsip memang bagus, tapi kamu harus tahu gitu loh, menempatkannya pada situasinya seperti apa gitu ya. Karena terkadang kita itu terbebani oleh prinsip kita sendiri gitu. Seharusnya kita nggak memegang prinsip itu karena di situasi kondisi kita itu apa ya istilahnya nggak bermanfaat gitu loh, atau nggak berguna gitu, justru menjadi beban ya. Itu harus dilepaskan gitu, karena ini untuk kebaikan diri sendiri gitu ya, biar nggak ngerasa tertekan gitu loh oleh situasi atau keadaan. Dan mulailah untuk membuat prinsip baru misalkan ya, atau kayak membuka pikiran gitu ya, sesuatu yang baru intinya gitu, atau sudut pandang yang baru gitu ya. Dan S1 ini juga berkaitan dengan pekerjaan mungkin ya. Untuk beberapa orang yang nggak punya pekerjaan, mungkin kamu akan memperoleh peluang ya, atau kesempatan tawaran pekerjaan baru ya. Ambil ya kesempatan ini gitu, jangan dilewatkan gitu. Walaupun mungkin ini nggak begitu bikin kamu puas misalkan, atau nggak, menurut kamu masih ada kurang begini ya, nggak masalah ya, ambil aja, jalanin aja dulu gitu. Daripada kamu nganggur, daripada kamu nggak dapat pekerjaan ya, jalani aja dulu gitu. Nanti kamu bisa sambil kamu bekerja di situ, kamu bisa cari yang lain gitu, katakanlah seperti itu gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat dengan adanya software ini adalah kesempatan baik buat kamu gitu. Dan untuk beberapa orang ini di bulan April ini adalah waktu yang bagus ya untuk kamu memulai sesuatu gitu. Kalau kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri ya, nah ini adalah waktu yang bagus untuk kamu gitu. Dan kamu harus semangat di sini ya, kamu harus semangat, kamu harus yakin ya, dan kamu harus percaya di sini dengan keputusan kamu, sesuatu yang kamu pilih atau sesuatu yang sudah kamu mulai itu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di percintaan ya. Semangat, tekad yang kuat juga ini akan membawa kamu kesuksesan gitu. Buat rencana untuk kehidupan baru kamu ya, untuk kamu yang ini yang mungkin masih membawa beban dari masa lalu gitu. Udah saatnya kamu itu memulai sesuatu yang baru ya, atau kayak kehidupan baru gitu. Lepaskan yang harus kamu lepaskan gitu. Di sini ada religious factor. Kemudian ada forgiving and learning. And di sini ada playfulness tuh kan. Ya, ini relates ya untuk kamu yang single. Sepertinya kamu masih punya beban ya, membawa beban dari masa lalu, karena ada forgiving and learning di sini, yang dimana ini meminta kamu tuh untuk rilis ya, untuk memaafkan, untuk belajar gitu dari masa lalu ya, ya dari pengalaman kamu itu gitu, dari hubungan atau relationship kamu yang dulu. Dengan adanya religious factor ini tentang spiritual ya, untuk menaikkan level kesadaran kamu gitu, atau kamu itu harus belajar untuk lebih sadar lagi gitu, kayak
mungkin ada yang mengalami kebangkitan spiritual di sini, ada awakening spiritual dari melalui relationship kamu, sehingga di sini ada yang ya ini sulit banget nih, kayak ngerasa tertekan, masih stres gitu ya, masih galau, masih sulit menerima kenyataan gitu ya, masih belum bisa memaafkan, masih sering kepikiran seseorang dari masa lalu, mungkin masih ada rasa marah, benci, dendam, ada ketidakterimaan dan playfulness. Ini kamu tuh kayak ngerasa nggak bahagia gitu loh dengan hidup kamu. Ya, makanya di sini diminta untuk release itu semua ya, dan belajar untuk lebih berspiritual di sini ya. Religious factor ini kayak membuka kesadaran kamu gitu loh ya, karena dengan melalui spiritual ini kamu akan bisa lebih baik gitu ya, kayak ya kamu mungkin akan lebih bisa release juga, healing gitu ya, dan juga ini ngebantu kamu tuh kayak menjadi seseorang yang lebih baik gitu loh. Kamu mungkin gak akan sama dengan diri kamu yang dulu, dan ini juga harus kayak kamu tuh akan belajar tentang kebijakan juga gitu loh, kebijaksanaan ya, dan lebih mengenal diri kamu ya, lebih self love gitu ya, lebih respect gitu terhadap diri kamu sendiri gitu. Dan playfulness ini meminta kamu untuk bersenang-senang ya, untuk bercanda, tertawa gitu ya, lakukan sesuatu yang bikin kamu tuh ceria gitu, yang bikin kamu tuh bahagia gitu ya. Karena di sini aku ngerasa kamu ini bener-bener masih terbebani gitu loh dengan masa lalu. Oke. Ya, untuk beberapa orang ini kayaknya kamu ini ada religious factor, mungkin ini tentang keyakinan juga ya. Ya, tentang keyakinan, sesuatu yang kamu yakini, pola di sini yang kayaknya udah tertanam gitu ya. Atau kamu terlalu melekat nih pada sesuatu di sini tentang mungkin dogma ya, pokoknya kayak tentang keyakinan gitu, keyakinan tertentu di sini. Dan di sini tuh kayak kamu diminta untuk lebih berspiritual gitu ya, atau membuka pemikiran kamu gitu loh. Lihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu, jangan sempit lah gitu ya, seperti itu. Karena dengan begitu kamu akan bisa keluar dari problem kamu. Kalau kamu nggak bisa berpikiran terbuka dan tetap melekat ya pada dogma atau kepercayaan tertentu gitu ya, ini kamu akan semakin tertekan dan terbebani gitu ya. Ini tentang pola pikir kayak gitu loh, yang udah lama gitu tertanam dari entah ini berkaitan dengan ya bisa kayak dogma ya, dogma dari kepercayaan, dari mungkin agama atau mungkin dari keluarga ya, dari keluarga ini maksudnya kayak ada aturan-aturan gitu loh di keluarga, bisa juga apapun itu di sini seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini, untuk berpasangan di sini maafkan ya, dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Karena aku ngeliat pasangan kamu ini udah sadar gitu ya atas kesalahan dia dan minta maaf sama kamu dan udah bisa belajar. Dan sepertinya memang ingin hubungan kamu dengan dia tuh kayak ingin lebih baik lagi gitu loh. Dan dengan adanya religious factor ini, mungkin kamu dengan pasangan kamu ini punya perbedaan ya, entah adat, budaya, agama, atau kalian beda pola pikir gitu. Jadi kamu harus melihat masalah kamu itu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada kesalahpahaman di situ, atau mungkin ada pemikiran ya, atau kayak pemikiran dia beda, pemikiran kamu beda gitu ya. Jadi ada yang nggak bisa nerima gitu loh untuk sebelumnya. Tapi di sini aku rasa dengan adanya forgiving and learning, itu pasangan kamu tuh kayak bisa belajar gitu. Oh ya, ternyata dia ini beda ya dengan aku, begini gitu. Jadi udah sadar gitu loh ya. Makanya kalau kamu masih dalam hubungan ini, masih berjalan, masih menerima
pasangan kamu kembali, kamu harus membuka pikiran kamu gitu loh ya, dan menaikkan level kesadaran kamu, rubah pola pikir kamu ya, lihat segala sesuatunya tuh dari sudut pandang yang berbeda, jangan fanatik gitu ya. Fanatik itu nggak harus dari segi agama aja ya, tapi fanatik itu bisa juga dari sesuatu yang menurut kamu benar gitu ya, sesuatu yang menurut kamu benar, atau kayak pendapat kamu itu juga termasuk fanatik, karena kamu nggak bisa melihat pandangan dari orang lain gitu ya. Kamu nggak bisa menerima pendapat orang lain. Nah itu juga sama, bisa dibilang itu fanatik gitu ya, karena menurut kamu yang benar, cuman kamu yang benar, yang lain salah. Nah kayak gitu, padahal kamu harus bisa ngelihat ya bahwa ini ada perbedaan gitu. Oke, dan dengan adanya playfulness ini kamu tuh harus membangkitkan ya keceriaan ya, kayak bikin hubungan kamu tuh seperti hidup gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa bercanda dengan pasangan kamu, bergurau gitu ya, yang intinya untuk hubungan kamu ini biar bener-bener membaik gitu ya. Kadang-kadang walaupun masih bersama ya, setelah kalian mungkin bertengkar gitu ya, karena di sini ada forgiving and learning. Setelah bertengkar mungkin kalian udah kembali lagi bersama, tapi biasanya ada situasi dimana masih dingin gitu loh, karena masih ada yang belum bisa sepenuhnya gitu ya untuk menerima hal tersebut gitu. Nah ini untuk menghidupkan kembali gitu ya suasana yang biar lebih hidup gitu ya, kayak hubungan kamu nggak seperti itu gitu ya. Ini kamu bisa bercanda gitu ya dengan pasangan kamu gitu, agar hubungan kamu itu tidak membosankan atau tidak terlihat kayak hubungan tapi tidak dalam hubungan gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah ini kamu bisa kayak bercanda gitu ya, bergurau, atau lakukan sesuatu yang bikin kamu berdua itu seneng gitu, happy gitu loh ya. Lakukan hobi, misalkan kamu hobinya apa, pasangan kamu apa, kalian bisa lakukan bersama gitu ya, seperti itu. Playfulness ini tentang bersenang-senang gitu ya, bercanda, bergurau gitu, agar kalian tuh nggak seperti itu gitu loh ya, hubungannya tuh nggak seperti itu. Karena lepas ada mungkin ini pertengkaran ya, kalau aku lihat, karena dengan adanya forgiving and learning ini tentang belajar dan memaafkan gitu. Jadi sebelumnya mungkin ada pertengkaran antara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian kita lihat di sini apalagi pesannya dari angels. Within the next few weeks ya, aku ngeliat di sini untuk beberapa orang ya, sesuatu yang kamu pertanyakan atau sesuatu yang kamu tunggu di sini mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan ya, beberapa minggu ke depan. Kemudian di sini ada recovery ya, ada pemulihan di sini. Aku lihat di sini tentang hubungan ini ya, hubungan kamu akan disembuhkan, akan dipulihkan. Atau untuk beberapa orang ini pribadi ya, bukan di dalam hubungan tapi pribadinya kamu ya. Recovery ini mungkin kamu masih dalam proses healing ya, memaafkan, melepaskan, release ya, belajar lebih self love di sini. Dan kamu banyak meditasi ya di sini, karena dalam recovery ini biasanya yang kamu butuhkan itu di sini juga ada spiritual path ya, itu tentang kesadaran ya, tentang self improvement. Kamu bisa membaca buku-buku yang berkaitan self improvement mungkin, ataupun kamu mendengarkan YouTube misalkan, apapun sosial media yang berkaitan dengan recovery atau healing kamu gitu, atau self healing gitu. Bagaimana caranya untuk healing ya, bagaimana caranya untuk lebih self love gitu loh. Di sini meditasi juga akan membantu kamu di sini. Ya, karena di sini ada belajar ya, ada belajar forgiving and learning ya, memaafkan dan belajar gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi in the near future. Untuk beberapa orang di sini nggak butuh waktu lama ya, mungkin dalam waktu dekat sesuatu yang kamu pertanyakan atau sesuatu yang kamu tunggu atau sesuatu yang kamu inginkan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Dan aku ngelihat di sini dengan adanya in the new future ini juga
disarankan ya untuk kamu yang mungkin dalam proses healing ini memang kamu udah waktunya ya untuk melepaskan masa lalu dan menatap ke masa depan. Harus memulai sesuatu kehidupan kamu yang baru gitu. Kamu harus mulai membuat rencana lagi untuk kehidupan kamu, untuk kedepannya gimana gitu ya. Kamu harus buat rencana-rencana itu. Kamu nggak perlu lagi mengingat masa lalu atau kayak masih entah mungkin kamu ngerasa bersalah, bisa juga ya. Ya merasa bersalah nggak apa-apa ya, merasa bersalah nggak apa-apa, tapi ya kamu harus lihat ya, nggak harus menyalahkan diri kamu sepenuhnya gitu ya. Dan mulailah untuk menjalani hidup kamu yang baru. Kamu harus membuat rencana untuk hidup kamu ke depannya ya, seperti itu, dan terus melangkah ke depan gitu. Karena dengan ada in the new future ini, aku ngelihatnya sih kayak lebih ke masa depan gitu loh. Kamu harus menatap masa depan di sini ya. Jangan membuang waktu kamu tuh hanya untuk sesuatu yang sudah saatnya memang kamu harus lepaskan gitu ya. Kamu harus memulai kehidupan kamu yang baru gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.